Jadi lidah buaya ini tidak boleh kena banyak air, tapi juga tidak boleh kekurangan air. Selamat sore, saya Bapak Widodo. Saya dari kebun tanam lidah buaya Manit Rezeki di Desa Surabayan, Argomulyo, Sedayu, Bantul. Lidah buaya ini kita mulai tahun 2019 nih. Jadi udah 2 tahun, jadi kita mulai sudah 2 tahun. Awalnya itu kita termotivasi dengan dengan teman yang sudah berhasil untuk menangani lidah buaya ini, karena memang setelah kita pelajari, memang ternyata lidah buaya ini manfaatnya banyak sekali, bukan hanya untuk untuk pengobatan, tapi juga bisa untuk minuman, juga bisa dibuat untuk kosmetik dan lain-lain. Jadi memang kegunaannya itu banyak sekali. Untuk hasil panen ini yang utama memang kita jual secara utuh dengan dengan spesifikasi tertentu ya, dengan tekstur yang baik. Kemudian nanti yang selanjutnya itu ya, kita olah jadi beberapa produk minuman, terus ada produk stick untuk makanan, dan ada produk untuk kosmetik. Cuman yang lebih kita utamakan memang kita jual secara utuh aja. Pas parannya kita diambil, sudah ada yang mengambil, kita yang janjeni, karena kalau sudah masa panen nanti sudah diambil. Harga itu per kilonya itu, kalau untuk yang utuh itu per kilonya itu sekitar 6.500 per kilonya. Lidah buaya ini ditanam mulai dari bibit kecil ya, bibit kecil itu sekitar 1 bulanan awal. Nanti setelah 1 tahun itu baru bisa kita panen. Nah, setelah panen itu nanti kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan bisa dipanen lagi. Luas lahan untuk lahan di sini itu kurang lebih ada 800 meter. Dan pohonnya itu kurang lebih ada sekitar 700 pohon. Untuk jenis tanahnya, lidah buaya ini bisa tumbuh di jenis tanah apa saja. Jarak tanam itu kurang lebih sekitar 70 cm. Pupuknya itu kita menggunakan hanya kotoran kambing. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan dari kimia. Kita hanya mengandalkan kotoran kambing saja. Bedengannya itu sebenarnya untuk menangkal air. Jadi biar tidak becek. Jadi ini kan posisi kebetulan tanah di sini kan teksturnya itu kan model tanah liat. Jadi susah untuk menyerap air. Jadi kalau ada air yang lebih itu kan susah untuk mengalirnya. Jadi lidah buaya ini tidak boleh kena banyak air, tapi juga tidak boleh kekurangan air. Habitatnya kan dari posisi tanaman yang tahan di lahan yang panas. Cuman memang harus kena panas dan harus cukup dengan air. Tanah yang jenis seperti ini itu memang tidak boleh kena banyak air. Jadi nanti pohonnya akan busuk. Jadi airnya nggak bisa mengalir. Untuk pemupukan yang tahap pertama itu 6 bulan sejak tanam, kasih pupuk lagi di sekitar tanaman. Dan kita juga ada vitamin tambahan, jenisnya itu herbal. Jadi kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, terutama setelah dipanen. Jadi setelah kita panen,
kita semprot menggunakan vitamin herbal. Lidah buaya ini kan aslinya itu kan dia kan beranak pinak kan. Jadi itu insya Allah ini bibitnya selalu ada. Dan memang bibit itu memang anaknya ini memang harus dipisah. Jadi memang harus dipindahkan karena kalau nggak dipindahkan itu nanti akan mengganggu pertumbuhan induknya. Kita sedang kerjasama dengan pihak luar, ya ibaratnya itu akan berani mengambil secara besar-besaran gitu kan. Jadi kegunaan atau manfaat dari lidah buaya ini kan saya berpikirnya itu kan memang fungsinya banyak sekali. Kita sedang mencoba sama untuk pengembangan ini, apa itu pemasarannya. Awalnya ada undangan pot dengan lahan terbatas itu tidak masalah. Itu pertumbuhan juga bisa bagus, asal perlakuannya juga sama dengan air, ya, cukup pupuknya, nutrisinya seperti itu. Tidak masalah, kita juga beberapa kali juga kita sudah survei di tempat yang lain, di tempat yang lain, ini juga bagus. Kalau yang untuk pembulaan siapkan itu sebenarnya kita hanya perlu bibit aja. Bibit awalnya kan harus cari bibit yang bagus. Jadi kalau untuk perlakuannya memang saya pikir juga tidak sulit. Menurut saya juga tidak sulit. Jadi memang harus continue untuk diopain lah ya, seperti itu. Jadi karena ini lidah buaya ini kan pertumbuhannya tuh kalau menurut saya itu lebih mudah berkembangnya. Jadi untuk ngopainnya itu nggak begitu sulit. Kalau mau untuk yang dijual secara utuhan, yang utuh itu ini dicari yang teksturnya bagus tanpa cacat, dan ini harus keras. Ini kan keras, ini batang, ini kan lepahnya ini kan bentuknya keras. Nah, ini potensial sekali kayak yang ini. Dan kalau yang seperti ini harus diambil ini. Ini harus diambil, terus dibuang ini. Yang ini harus diambil biar nanti bisa tumbuh. Ini bagus. Bagus semua. Dicari yang posisi paling bawah. Paling bawah bisa diambil 1-2 pelepah tiap kali panen. Jadi nanti sekitar 2 minggu atasnya udah besar gitu. Bisa diambil lagi gitu. Jadi akan bertahan sampai 7 tahun minimal satu tanaman ini kalau kita merawatnya dengan baik. Bahkan ada yang sampai 15 tahun karena pohon ini kan berarti kan tidak pernah mati seperti ini. Ya. Mungkin bisa satu dipanen. Ini diambil yang paling bawah. Kalau seperti itu kira-kira bobotnya berapa ini Pak? Berapa ton? Ini kira-kira ini sekitar 500 gram. Jadi satu pohon ini kurang lebih berkisar sekitar 480 sekitar 500 gram. Kalau yang posisi sudah besar kayak gini. Ini nanti kalau mau kita jual, kita ininya, kita durinya kita ini. Karena nanti kalau pas dipanen, kalau dicampur dengan pelepah yang lain tidak melukai.
ini enggak apa-apa. Oh, gitu ya berarti. Iya, bilang kayak gini-gini posisinya kan punya